Hi, welcome back to One IT Solution for your PC Gaming. Bersama saya Bayu. Sebelumnya mau memohon maaf dikarenakan dalam beberapa hari atau minggu ini kita nggak ada upload video sama sekali di channel kita, dikarenakan pada awal Oktober kemarin kita mengadakan turnamen online Valorant. Di situ kita juga menayangkan untuk live streamnya. So, ngomongin soal live stream, di video kali ini kita akan membahas PC yang digunakan ketika kita live stream kemarin. Dan juga untuk kalian para live streamer pemula ataupun teman-teman yang baru mau mulai live stream, mau merakit PC tapi bingung seperti apa yang harus diperhatikan untuk bisa live stream. Tenang, di sini aku akan ngomongin bagaimana atau tips and triknya supaya kalian bisa mulai live stream kalian. Tapi sebelum kita bicarakan lebih lanjut, kita ada cuplikan live stream dari turnamen kita kemarin. So, here we go. Itu dia. Kau kena kepala. Ini kita dua orang juga di sini. Tiga orang. Oh, itu dia. Rupanya berhasil mendapatkan dua. Oke, langsung. Dan tiga orang lagi-lagi, tiga orang berhasil di finish oleh. Jadi seperti itu kira-kira live stream yang kita adakan kemarin. So, mari kita bahas untuk spesifikasi yang aku gunakan dalam live stream tersebut. Pertama-tama, yang pastinya prosesor. Di sini aku prosesornya memilih menggunakan Ryzen 5 3500X 6 core 6 thread dengan base clocknya 3,6 GHz. Nah, kenapa kok pilihnya ini? Simple. Karena kita untuk live stream sendiri, yang perlu kalian perhatikan adalah dari core threadnya ini sendiri. Di sini memang nggak terlalu besar, dia hanya 6 core dan 6 thread. Tapi di sini sudah membantu banget untuk multitaskingnya. Kenapa kok kita ngomongin multitasking ya? Of course kita main game sambil buka software untuk live streamnya juga. Dan kebetulan untuk di live stream kemarin aku buka banyak banget tab, dari ada Google Chrome, ada aplikasi untuk audionya, ada aplikasi untuk live streamnya sendiri dan lain-lain. Ada intinya satu monitor dikecil-kecilin itu udah. Di situ adalah yang pertama kita menggunakan Ryzen. So yang kedua untuk motherboardnya yang pasti kita menggunakan MSI D450M Pro M2 Max. Kemudian untuk RAM-nya sendiri aku menggunakan RAM dari Hynix 16 GB dengan DDR4. Dan untuk VGA-nya sendiri di sini ada peranan penting untuk VGA dalam kita mau menayangkan live stream. Yang aku gunakan di sini adalah VGA GTX 1660 Super. Di sini aku pakai ini karena supaya mendapatkan bitrate-nya lebih tinggi. Sebetulnya untuk kalian yang mungkin VGA-nya lebih low itu nggak ada masalah. Bahkan untuk menggunakan 750 Ti pun kalian masih bisa live stream. Jadi di sini seperti yang aku bilang, settingannya ini perlu kalian atur. Untuk informasi lebih lanjutnya kalian tonton terus video ini karena nanti di akhir video aku akan menjelaskan bagaimana settingan yang tepat untuk live stream supaya optimal. Mau bagus, mau kualitas live stream yang biasa aja atau mau yang burik sekalipun nggak masalah, yang penting live stream. So next, aku menggunakan penyimpanannya seperti biasa hard disk dengan kapasitas 1 TB dari Seagate dan juga SSD 240 GB dari tim. Kemudian untuk PSU-nya sendiri atau power supply-nya di sini aku menggunakan power supply dari Bitfinex Formula 500 watt 80 plus bronze. Dan untuk case-nya sendiri aku nggak pakai yang terlalu gimana-gimana. Aku di sini pakai yang biasa aja, pakai Infinity Twins. Nah, dari spesifikasi tadi yang sudah aku sebutin, di sini kita mendapatkan total budgetnya adalah Rp11.700.000. Ya, Rp11.700.000. Dan untuk kalian yang misalkan nggak ada budget sebesar itu, it's okay, nggak ada masalah. Bahkan di budget 6 juta pun kalian bisa. Atau mungkin mau agak di-press lagi, 3-4 juta bisa. Cuman ya kualitas memang sedikit dipertaruhkan di sini. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalian akan tetap bisa live stream dengan PC apapun, kualitas apapun, tapi kalian juga akan mendapatkan kualitas sesuai dengan budget yang kalian keluarkan. Oke, jadi setelah kita sebut semua speknya, nggak usah lama-lama. Seperti biasa kita akan coba untuk tes gamenya dulu. Nggak lama-lama juga sih tes gamenya. Dan terakhir kita akan membahas bagaimana untuk mengoptimalkan performa dari PC kalian untuk live stream. Oke, so let's check this out.
Oke, sebelum kita mulai untuk tes gamenya, seperti biasa akan kita lihat CPU Z-nya terlebih dahulu. Di sini sudah terpasang AMD Ryzen 5 3500X, 6 core dan juga 6 threads, dan juga VGA-nya Nvidia GTX 1660 Super. Oke, sekarang kita langsung tes untuk gamenya. Di game Dota 2 dengan settingan Ultra, kita bisa mendapatkan FPS mulai dari 130-an hingga 150-an. Dan di game Shadow of Tomb Raider dengan settingan ultranya, kita coba untuk run benchmark dan mendapatkan FPS kira-kira mulai dari 60-an hingga 70-an. Untuk game Need for Speed Heat dengan settingan ultranya, di sini kita bisa mendapatkan FPS mulai dari 60 hingga 70-an. Dan untuk Doom Eternal di sini menggunakan settingan Ultra Nightmare, kecuali teksturnya hanya bisa sampai di ultra. Dan untuk FPS yang didapat di sini kita mendapatkan FPS mulai dari 90 hingga 110 FPS. Dan yang terakhir untuk game yang cukup populer di saat ini yaitu Genshin Impact, menggunakan settingan full high-nya dia mendapatkan FPS 60 karena dari sistemnya sendiri dia akan nge-lock FPS di angka 60. Selama bermain nggak akan ada FPS drop sama sekali. Dan yang terakhir, seperti yang sudah dibilang tadi di awal video, di akhir video ini kita akan membahas mengenai OBS. Khusus untuk kalian teman-teman yang mau live stream atau baru mau mulai, atau mungkin yang sudah mulai tapi masih bingung untuk settingannya. Di sini aku ada settingan. Ini kebetulan kemarin baru selesai untuk turnamen Valorant, aku stream pakai OBS dan ini masih belum aku ganti. Semuanya masih sama. And ini untuk settingannya sendiri. Di sini menggunakan YouTube. Kalian kalau mau live stream, pastikan untuk menentukan di mana kalian akan live. Misalkan untuk di Facebook ya kalian setting untuk Facebook. Kalau misalkan di YouTube kalian setting untuk YouTube. Ini bisa kalian ambil dari YouTube itu sendiri, di settingan di YouTube ketika kalian mau live. And kemudian ini yang bisa dibilang lumayan penting, atau ya penting lah, dikarenakan ini untuk display kualitas gambar yang akan kalian dapat ketika kalian live stream. Kita ambil yang paling simple aja, kita pakai settingan simple supaya nggak terlalu bingung. Di sini juga bisa untuk menggunakan settingan yang advance. Kalaupun kalian ingin pakai settingan advance ini nggak ada masalah, tapi aku sih prefer untuk simple aja karena ya simple. Dan di sini yang paling penting, video bitrate. Nah, ini untuk video bitrate-nya sendiri. Video bitrate itu apa? Bitrate-nya itu adalah kalau kalian tahu di video live stream-nya orang-orang, mungkin kalian pernah lihat ada seperti pixel-pixel yang kelihatan ketika mereka lagi live. Itu berarti dia menggunakan bitrate yang kecil. Sedangkan di sini aku menggunakan bitrate yang lumayan, aku pakai 8000. Kalian bisa setting sesuaikan dengan kecepatan upload kalian. Jadi video bitrate ini bergantung kepada kemampuan internet kalian. Misalkan kalian memiliki internet yang nggak terlalu kenceng untuk uploadnya, kalian hanya mendapatkan 1 Mbps untuk upload speednya, maka kalian bisa menggunakan settingan bitrate di angka sekitar 2500. Atau kalian mungkin masih kurang nyaman karena di sini kalian ada sedikit lag untuk ketika mainnya, kalian turunin lagi di 1000 bitrate, nggak ada masalah sih sebetulnya, selama kalian bisa live stream secara stabil sih. Jadi yang terpenting di sini adalah bitrate-nya, karena kalau kalian menggunakan bitrate semakin kecil, maka kualitas gambar yang akan kalian tampilkan pun akan semakin nggak kelihatan bagus. Tapi kalau misalkan kalian menggunakan lebih tinggi, di situ kalian akan mendapatkan kualitas gambar yang lebih tinggi. Untuk contoh paling simpel, di sini aku menggunakan internet dengan upload speed-nya kisaran 3 Mbps. So yang aku pakai, aku menggunakan 8000
bitrate. Sebenarnya aku bisa setting di 10.000 hingga 12.000 bitrate. Tetapi karena kemarin ini turnamen yang menggunakan PC untuk live streamnya ini juga ada beberapa, jadi kita harus share juga untuk kecepatan internetnya. So aku turunin di 8.000 dan itu stabil, nggak ada nge-lag hingga akhir event. Dan untuk encodernya kalian bisa menggunakan software. Ini adalah encodernya dari prosesor atau hardware. Hardware ini adalah dari VGA-nya. Audio bitrate biarin aja 160. Untuk recording ini misalkan kalian mau record, kalian bisa atur sendiri. Kualitasnya bisa kalian sesuaikan. Untuk recording formatnya kalian paling enak sih, paling simple pakai MP4. Tapi di sini punya kapasitas yang ya lumayan besar untuk recordingnya sendiri. Oke, setelah aku menjelaskan tentang output, kita geser ke tab audio. Di sini nggak usah ada yang dirubah-rubah, nggak ada yang terlalu berpengaruh. Untuk settingannya sendiri simple, kalian bisa setting desktop audio. Ini suara yang akan keluar di live stream kalian. Kalian harus ambil dari yang inputnya untuk speaker atau headphone kalian. Ini misalkan pakai yang headphone seperti ini. Dan untuk mikrofonnya sendiri kalian mau misalkan pakai mikrofon eksternal yang di luar dari headset atau menggunakan dari headset, kalian bisa setting di sini sendiri atau langsung dari defaultnya. Default ini akan mengikuti audio yang ada di PC kalian. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan audio dari PC itu kalian setting untuk headphone, tetapi kalian menggunakan mikrofon eksternal. Jadi di sini harus kalian setting supaya audio mikrofonnya nggak mengikuti default. Oke, sekarang kita masuk untuk tab yang video. Di sini ada dua canvas dan output resolution. Yang canvas ini adalah yang ada di dalam OBS-nya ini. Nah, untuk output resolution ini yang ada di live stream kalian yang akan ditampilkan, resolusi yang akan ditampilkan. Dan untuk kualitasnya sendiri kalian bisa pilih atau sesuaikan dengan kemampuan performa dari PC kalian itu sendiri. Jika kalian menggunakan settingan yang sangat-sangat bagus atau menggunakan PC dengan spek yang bagus, kalian bisa menggunakan settingan yang paling bawah, ini yang paling bagus. Atau mungkin kalian nggak kuat, agak patah-patah, agak framing, turunkan, dan turunkan. Jadi kalian bisa tes, selalu diuji coba terlebih dahulu apakah ada kesalahan atau enggak, apakah akan mengganggu permainan kalian atau enggak. Jadi kalian setting dulu. Misalkan kalian nggak bisa, ya kalian turunin aja di Big atau area atau billionaire. Atur aja sesuai kalian. Dan juga FPS ini yang perlu diperhatikan. Kalau misalkan kalian nggak kuat-kuat amat, kalau kalian speknya menengah ke bawah, jangan dipaksain ke 60 fps. Kalian turunkan aja ke 30, it's okay. Atau misalkan kalian bisa naik dikit di 48, nggak masalah. Jadi nggak harus kalian di settingan 60, karena ini juga akan mempengaruhi live stream kalian. Kalau misalkan kalian paksakan, orang yang ngelihat live stream kalian akan ngeliat gambarnya malah patah-patah, malah kayak berat banget. Di situ sangat mempengaruhi kinerja dari PC kalian. Jadi itu aja sih untuk settingan OBS-nya. Di sini juga aku nggak ada yang gimana-gimana. Mungkin akan sedikit memberikan tips buat kalian yang mau live stream. Ingat, semua itu dimulai dari awal, semua dimulai dari nol. Kalian nggak harus memiliki semua alat-alat yang mahal-mahal untuk memulai live stream. Kalian bisa mulai dari yang simple dulu. Yang terpenting adalah kalian menghibur para penonton kalian. Lakukan secara bertahap, jangan langsung mengeluarkan segala sesuatu yang terlalu berlebih jika kalian masih belum yakin. Tapi kalau kalian yakin, it's okay, itu terserah kalian. Aku cuma memberikan saran, lakukan secara step by step, karena ini perlu ketekunan juga yang tinggi bagi kalian para teman-teman yang baru mau mulai untuk live stream di YouTube ataupun Facebook ataupun Twitch ataupun apapun itu. Oke, yang kedua aku kasih tips, yaitu desain live stream kalian sebagus mungkin untuk menarik perhatian dari para penonton. Seperti contohnya seperti ini. Untuk live streamnya sendiri aku bikin aset ini menggunakan After Effects, dan juga semuanya di sini termasuk iklan, caster cam, dan next match-nya juga. Ini adalah di gameplaynya seperti ini ataupun seperti ini. Jadi semua memang sudah dipersiapkan. Kalau misalkan kalian bingung untuk mendesainnya, kalian bisa search di Google untuk template overlay
live stream. Kalian bisa ambil di situ, gratis, bayar semua ada, tinggal kalian pilih. Dan yang terakhir, jangan pernah mengatakan kalau PC kentang itu nggak bisa live stream atau gamer HP nggak bisa live stream. Semua ada. Kalau di HP kalian bisa menggunakan Streamlabs, di PC kalian bisa menggunakan OBS ini atau menggunakan OBS Studio, sama, settingannya sama, nggak jauh beda, semuanya hampir sama. Ketika kalian memiliki basicnya, kalian pasti akan bisa live stream dimanapun. Terima kasih karena sudah menonton video ini hingga habis, dan untuk kalian jangan lupa untuk subscribe di channel ini One IT Solution, karena kita masih banyak sekali video-video seputar rakitan atau solusi gaming Anda. Dan jangan lupa untuk komentar jika kalian ada pertanyaan ataupun ada rekomendasi apa yang ingin kalian bahas di video kita yang berikutnya. Yang pastinya jika kalian ingin mendapatkan PC ini atau ingin merakit PC, kalian bisa kunjungi di offline store kami atau di online store kami. Semuanya ada di deskripsi di bawah ini. So, sampai jumpa di video berikutnya. Saya Bayu pamit undur diri. Peace out.